Hai, perkenalkan nama saya Maihesti Destania, NIM L1A119058 dari ruang R001. Di sini saya akan membahas materi tentang penanaman pohon dari mata kuliah silvikultur. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian dari kegiatan penanaman pohon. Apa sih yang dimaksud dengan kegiatan penanaman pohon? Kegiatan ini merupakan suatu kegiatan inti dari budidaya hutan yang mencakup semua areal yang bisa dibilang cukup luas. Kegiatan ini memerlukan biaya yang besar sehingga diperlukan keterampilan yang cukup dari tenaga ahli. Nah, kegiatan penanaman ini bisa saja meliputi seperti contohnya 1. Pemilihan jenis, 2. Persiapan lapangan, 3. Penentuan jarak, yang keempat itu ada pemasangan ajir, dan yang kelima ada pembuatan lubang untuk penanaman. Nah, disusul dengan pengangkutan bibit, lalu penanaman, serta pemeriksaan pekerjaan dan evaluasi. Nah, kita masuk ke beberapa jenis penanaman pohon. Yang pertama itu ada penanaman pohon yang dilakukan untuk sebagai rutin produksi. Lalu yang kedua ada penanaman pohon untuk pengayaan. Ada juga penanaman pohon untuk reboisasi atau penghijauan, serta konservasi jenis, serta bisa juga dilakukannya rehabilitasi lahan bekas pertambangan. Lalu apa sih sebetulnya tujuan dari penanaman pohon? Tujuan sebenarnya dari penanam pohon itu adalah untuk mendapatkan tegakan yang sehat atau yang baru, serta memiliki persediaan tanaman yang cukup di masa yang akan datang. Nah, tanaman yang sehat dapat dihasilkan pula dari bibit yang sehat. Maka setiap unit penanaman dianjurkan untuk memilih atau mempersiapkan bibit yang siap ditanam di lapangan. Selain itu, cara penanaman bibit yang benar, dia juga perlu memperhatikan karena cara-cara penanaman sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dari tanaman tersebut, atau bisa jadi pertumbuhan dari bibit yang ada di lapangan. Lalu kita lanjut ke pembahasan tentang pemilihan dari jenis pohon tersebut. Nah, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih jenis pohon yang akan ditanam seperti yang pertama itu ada tujuan dari penanaman pohon tersebut, yang kedua ada kecocokan jenis dengan tempat tumbuhnya tanaman, lalu yang ketiga itu adalah ketersediaan bibit yang akan ditanam, lalu ada juga teknik budidaya yang telah dikuasai dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi setelah hasil panen akan segera dilakukan. Lalu kesesuaian jenis dengan tempat pertumbuhan akan memungkinkan pohon akan tumbuh dia secara baik atau secara optimal sehingga dapat memberikan banyak dampak positif terhadap lingkungan sekitar, baik berkenangan dengan naiknya nilai ekonomi, perlindungan dan konservasi tanah, maupun pengaturan tata air. Lalu kita masuk ke pembahasan tentang kriteria ketersediaan jenis tanaman. Nah, jenis tanaman yang dimaksud yaitu tanaman yang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Contohnya yang pertama itu ada pohon yang akan ditanam dapat menjamin ketersediaan bahan baku kayu yang diperlukan oleh industri perkayuan yang mendukung penanaman tersebut. Lalu yang kedua ada persyaratan tempat tumbuhnya sesuai dengan kondisi tempat tumbuh pada lahan yang disediakan. Yang perlu dipastikan di sini yaitu terutama apabila jenis tanaman yang dimaksud bukan merupakan jenis tanaman setempat, melainkan jenis tanaman dari luar. Lalu yang ketiga di sini ada teknik budidayanya juga harus cukup diketahui dan dapat dengan mudah dikuasai untuk melaksanakan pembudidayaan tersebut. Lalu yang keempat ada bibit atau bahan tanamannya itu harus mudah disediakan. Lalu yang kelima ada pohon yang dapat cepat tumbuh itu atau tinggi volumenya dan nilai kayunya. Nah, lalu kita masuk ke pembahasan tentang penentuan pola penanaman. Nah, pertama ini ada penanaman dengan pola monokultur, di mana penanaman ini yaitu merupakan penanaman satu jenis tanaman. Nah, kelemahan monokultur ini yaitu memberi peluang beradanya hama dan penyakit yang tidak pernah putus dan sering juga terjadinya ledakan hama, karena persediaan dari hama tersebut sangat-sangat tercukupi. Lalu yang kedua juga ada pola tanaman hutan campuran, disusul dengan yang ketiga itu ada penanaman tumpang sari, di mana penanaman tanaman pokoknya dan di antara tanaman pokok ini juga ditanam satu jenis tanaman lain. Nah, penanaman tumpang sari ini juga
tanaman yang ada di sela-sela tanaman ini saat penanaman tanaman pokok. Lalu yang ketiga itu umur dari tanaman selainnya juga tersendiri harus lebih pendek dari tanaman pokoknya tersebut. Lalu apa saja sih kelemahan dan keuntungan dari pola tanaman yang saya jelaskan tadi? Yang pertama itu ada kelemahan dan keuntungan dari pola tanam monokultur, di mana yang pertama itu ada keuntungan dari pola ini merupakan dengan luasan yang akan sama dan diperolehnya volume kayu yang lebih banyak. Nah, kualitasnya tersendiri juga akan sangat lebih baik dan seragam dibandingkan dengan pola tanaman campuran atau tumpang sari. Yang kedua itu ada juga pengelolaannya juga lebih mudah karena jenis tanaman yang ditanam itu lebih sama ataupun seragam. Nah, pola ini memiliki beberapa kelemahan seperti diantaranya yang seperti saya jelaskan tadi, serangan hama yang tidak berhenti dan penyakit tanaman serta penyebaran hama serta penyakitnya ini akan lebih mudah dan lebih luas. Nah, karena kebutuhan haranya sama, maka persaingan antara pohon-pohon tadi untuk mendapatkan hara itu pada pola monokultur ini akan lebih tinggi daripada pola campuran. Lalu untuk kelebihan dan kelemahan dari hutan campuran itu sendiri, yang pertama itu ada hutan campuran ini kan terdiri dari beberapa jenis pohon dengan masa tebang yang sama ataupun berbeda. Dengan memiliki tinggi tajuk yang berbeda, maka pola tanaman seperti ini memiliki kelebihan, diantaranya ada yang pertama itu lebih tahan terhadap gangguan penyakit ataupun hama. Lalu yang kedua ada penggunaan ruang tumbuh maupun sistem perakarannya akan lebih baik. Yang ketiga ada variasi lahan dapat dimanfaatkan secara maksimal. Lalu yang keempat itu lebih tahan terhadap terpaan angin. Dan juga selain itu untuk tujuan produksinya juga cocok untuk memperbaiki kualitas lahan ataupun lingkungan dari tempat tumbuhnya tanaman tersebut. Nah, perbedaan daur tebang dan ataupun kombinasi dengan tanaman produksi non kayu ini akan menambah keanekaragaman atau diversifikasi, diantaranya penghasilan untuk jangka pendek, menengah ataupun panjang. Lalu pola ini dapat juga menghasilkan produk yang lebih mampu mengikuti perbedaan ataupun perubahan dari permintaan pasar. Nah, ada juga karena masa tebang yang sangat berbeda ataupun yang tidak sama, maka jika tidak dilakukannya secara hati-hati, maka penebangan dari tanaman ini sendiri juga akan merusak tanaman-tanaman yang belum bisa ditebang yang ada di sekitarnya tadi. Lalu kompetisi cahaya, air, dan faktor lingkungannya juga jadi perbedaan kecepatan cepat tumbuhnya volume di antara para tanaman-tanaman kayu tersebut. Nah, untuk pola penanaman dari tumpang sari sendiri itu merupakan sistem penanaman pokok yang dikombinasikan dengan tanaman pertanian yang bisa semusim di dalam satu area lahan. Nah, di mana masyarakat menggunakan pola ini dapat diterapkan di lahan tegalan atau bisa dijadikan seperti di pematang sawah gitu. Lalu apa sih keuntungan dari sistem tumpang sari ini? Di samping mendapatkan hasil kayu, petani juga bisa mendapatkan seperti tanaman dari hasil jangka pendek berupa hasil tanaman seperti jagung, kacang-kacangan, talas, nilam, dan seperti obat-obatan seperti jahe, kunyit, ataupun tumireng. Lalu kegiatan dalam pengelolaan tanah dari pola tumpang sari ini sendiri dan pemupukan ketika merawat tanaman semusim berpengaruh sangat baik terhadap pertumbuhan tanaman yang ada di sekitarnya. Nah, pola tumpang sari ini juga dapat dilakukan kombinasi dengan tanaman perkebunan bisa saja seperti kakao ataupun kelapa sawit. Lalu kita lanjut di pembahasan pelaksanaan kegiatan penanaman. Nah, yang pertama itu ada perencanaan lapangan.
Perencanaan lapangan ini sendiri bertujuan untuk menentukan areal yang akan ditanami ataupun pembuatan batas-batas areal tanaman. Lalu yang kedua itu ada pembersihan lahan, di mana kegiatan pembersihan lapangan ini meliputi pembersihan semak, perdu, dan pohon-pohon sisa lainnya. Nah, pada kegiatan pembersihan lahan ini dilakukan bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membuat agelan maupun ajir tadi dapat dikumpulkan pada daerah yang miring. Nah, sisa-sisa tonggak juga bisa dibiarkan untuk menguatkan struktur tanah dan mengendalikan erosi yang akan terjadi. Lalu selanjutnya itu ada penentuan jarak tanam. Nah, faktor yang mempengaruhi penentuan jarak tanam ini yang pertama ada tingkat kesuburan dari tanah. Pada tanah yang subur, jarak tanaman biasanya lebih besar jika dibandingkan pada tanah yang kurang subur. Lalu yang kedua itu ada jenis tanaman, di mana jenis tanaman yang bertajuk lebar ditanam dengan jarak yang lebih besar dibandingkan dengan yang bertajuk lebih kecil. Lalu tingkat kemiringan lahannya juga harus diperhatikan. Sedangkan pada tanah dengan topografi yang berbukit miring, biasanya jarak tanaman ini harus lebih besar karena mengikuti area garis kontur. Nah, jarak tanam di lapangan pada awal penanaman ini juga diwujudkan dalam bentuk pemasangan ajir. Ajir yang dipasang ini merupakan tempat bahan tanaman yang akan ditanam nantinya. Nah, pada umumnya jarak tanaman yang dipakai itu berukuran 3x3 meter, 3x3 meter ataupun 4x5 meter. Lalu jarak tanaman ini dibuat dalam larikan yang teratur untuk mengikuti kegiatan dari ketinggian dari tempat tersebut. Nah, untuk penentuan jarak tanam tersendiri itu yang pertama ada tingkat kesuburan tanah dibanding dengan semakin suburnya maka potensi lahan cukup besar menunjang pertumbuhan tanaman. Lalu yang kedua itu jenis tanaman yang ditanam ini juga tergantung dengan besar tajuk dari tanaman tersebut. Lalu yang ketiga ada produksi akhir usaha tanaman tersebut, seperti misalnya pulp dan kertas itu berukuran 3 meter dikali 2 meter. Nah, untuk yang pertukangan bisa dari ukuran 3 kali 4 meter ataupun 4 kali 5 dan 5 kali 6 meter. Nah, penentuan jarak tanaman ini juga bisa memakai teknik silvikultur ataupun tining atau panen antara. Nah, yang kelima itu yang penentuan jarak tanaman ini harus diperhatikan, yaitu gulma dari tanaman ini sendiri. Nah, letak barisan tanaman tergantung pada kondisi lahan, di mana pada lahan datar maka letak barisan tanaman ini adalah utara dan selatan. Nah, untuk lahan yang miring maka barisan tanaman harus disesuaikan dengan kontur lahan. Nah, mengapa jarak tanam pada tumbuhan ini harus diperhatikan ataupun diatur? Yang pertama itu agar jarak tanam yang teratur akan mempermudah ketika melakukan pemeliharaan dan pengawasan, serta memberikan resapan yang bersih, rapi, dan terkondisikan. Lalu yang ketiga itu mengurangi persaingan antara pohon ataupun tumbuhan dalam mendapatkan air dan makanan dalam tanah, karena yang kita tahu pohon ini dapat tumbuh dengan maksimal jika makanannya tercukupi. Lalu yang keempat itu ada mengurangi persaingan antara pohon dalam mendapatkan cahaya dan memperbaiki sirkulasi atau pertukaran udara sehingga batang dan tajuknya ini dapat tumbuh sehat. Lalu yang terakhir itu ada untuk mengurangi kemungkinan kerusakan pohon akibat terpaan angin yang kencang. Lalu ada juga tujuan dari pemasangan ajir. Apa sih tujuannya? Yang pertama itu adalah untuk membentuk barisan penanaman yang lurus dan teratur agar dia terlihat lebih rapi. Lalu yang kedua itu pemasangan ajir ini juga bertujuan untuk menentukan titik tanam dari tumbuhan tersebut. Lalu pengolahan tanah. Untuk pengelolaan tanahnya ini sendiri, cara pengelolaan tanah tergantung pada yang pertama itu adalah
produk akhir dari usaha tanam. Yang kedua adalah spesies yang akan ditanam. Lalu yang ketiga itu adalah penutupan lahannya. Nah, yang keempat itu ada pola pengusahaan hutan, bisa dari HPHTI, ada dari HPH ataupun pengayaan. Nah, yang kelima ini bisa diperhatikan dari kondisi tanah ataupun kerentangannya terhadap erosi. Nah, untuk metode pengelolaan tanahnya sendiri ini mempunyai dua cara, yaitu secara mekanis maupun manual, di mana pengelolaan tanah ini harus dilakukan sebanyak 2 kali. Yang pertama itu ada gebrus 1, yaitu untuk mengembalikan tanah. Nah, tanah yang ini akan dicangkul ataupun diganco di kedalaman 20-25 cm supaya memudahkan pertukaran udara dan peresapan air. Nah, tanah yang beralang-alang yang dicangkul atau diganco sedalam 30 ataupun 35 cm ini supaya akarnya terangkat dan dibuang. Nah, selanjutnya dapat dibakar secara terkendali dari tonggak-tonggak yang sudah dipotong-potong, kemudian dibakar secara terkendali juga. Lalu yang kedua itu ada gebrus 2, di mana untuk menghaluskan tanah sehingga siap untuk ditanam dari pohon-pohon tersebut. Nah, tanah yang masih bergumpal-gumpal ini digemburkan lagi kembali sehingga teksturnya tanahnya akan Nah, untuk pembuatan lubang tanam sendiri, lubang tanam ini ukurannya sangat bervariasi. Tujuannya adalah untuk menciptakan kondisi mikro, terutama memperbaiki agresi tanah, di mana yang pertama itu ada jenis tanah ataupun kepadatan tanah. Yang kedua itu ada juga ketersediaan tenaga kerjanya. Nah, pembuatan lubang tanam ini sendiri dapat dilakukan dekat dengan tajir dengan ukuran lubang bisa 30 x 30 ataupun 30 cm, bisa juga 30 x 20 x 20 cm. Nah, kita lanjut ke pembahasan tentang pelaksanaan kegiatan penanaman, di mana di dalamnya ini terdapat pengangkutan bibit. Nah, selama pengangkutan bibit ini dilakukan itu harus secara hati-hati agar bibit-bibit tersebut tidak mengalami kerusakan selama perjalanan. Nah, bibit yang telah diseleksi dimasukkan ke dalam peti ataupun keranjang dan dapat disusun dengan rapi sehingga tidak bergerak jika dibawa ataupun ditumpuk. Nah, bibit-bibit ini selanjutnya dibawa ke lapangan sehingga bibit yang sehat dan segar tadi dapat dihindarkan dari panas matahari serta disimpan di tempat yang teduh dan terlindungi. Nah, bibit yang diangkut ataupun dipikul ini jangkauannya maksimumnya itu perjalanannya harus sejauh 2 km dari tempat pengumpulan bibit lapangan agar tetap terjaga kondisi bibitnya. Nah, yang kedua itu ada jumlah bibit yang diangkut ini harus sesuai dengan jadwal penanaman serta Nah, selanjutnya itu ada proses penanaman. Yang pertama itu kalau bibit yang menggunakan polybag, maka sebelum bibit ditanam, kantong plastik itu harus dilepaskan dengan cara dirobek yang medianya terlebih dahulu diadakan dengan cara memeras atau menekan polybag tersebut. Lalu yang kedua itu ada kalau menggunakan tube plastik, maka lepaskan bibit dari tube dengan cara memukul tube bagian bawah secara perlahan. Lalu yang ketiga, ketika media tanam diusahakan tetap melekat pada akar bibit. Nah, yang terakhir itu ada ketika bibit diletakkan di tengah lubang secara vertikal, terus ditimbun secara hati-hati dengan tanah sekitar sampai batas leher. Lalu dalam upaya penimbunan, topsoil dimasukkan ke dalam lubang terlebih dahulu. Kemudian tanah sekitar bibit ini harus dipadatkan dengan cara ditekan-tekan secara hati-hati sampai terjadi kontak antara perakaran dengan tanah. Nah, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, di mana ada evaluasi dari kegiatan penanaman. Nah, evaluasi ini bertujuan untuk
Kegiatan penanaman dimaksud untuk mengetahui keberhasilan penanaman yang telah dilakukan dan untuk menentukan kegiatan penyulaman. Nah, keberhasilan dari tanaman di lapangan biasanya dilihat dari persentase kematian ataupun hidup dari tanaman yang telah ditanam tadi. Oleh karena itu, perlunya adanya penyulaman, yaitu kegiatan penanaman kembali untuk menggantikan tanaman pokok yang rusak ataupun mati tadi, sehingga jumlah tanaman per hektar yang tumbuh sesuai dengan standar yang telah ditentukan tadi. Nah, evaluasi kegiatan penanaman ini mempunyai beberapa poin. Yang pertama, jika persen jadi tanaman tadi mencapai 100%, pada areal tersebut tidak perlu lagi dilakukan penyulaman. Nah, yang kedua itu ada pada 80% ataupun 100% perlu adanya dilakukan sulaman ringan. Nah, untuk antara 60% dan 80% dapat dilakukan sulaman yang intensif. Sedangkan dia di bawah 60% perlu dilakukan penanaman ulang, sehingga penanaman-penanaman tersebut dapat sesuai dengan hasil yang ingin. Nah, demikian penjelasan singkat dari saya tentang materi penanaman pohon. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.